Dikutip data Tartia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah masih bertahan menguat di 0,11% di level 16.653 per dolar Amerika. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat di perdagangan perdana Desember di tengah tekanan terhadap dolar semakin meningkat setelah mencatatkan penurunan mingguan terdalam di 4 bulan terakhir. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah masih bertahan menguat di 0,11% di level 16.653 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis di 0,03% di pembukaan perdagangan pertama Desember di pagi tadi di level 16.640 per dolar Amerika. Rupiah menguat seiring indeks dolar Amerika di Senin pagi melemah di 0,07% ke level 99,390. Dari sisi eksternal, pemirsa, dolar Amerika mengawali Desember dalam posisi tertekan di tengah peluang sekitar 87% The Fed akan memangkas suku bunga 25 basis point di minggu depan. Tekanan terhadap dolar Amerika semakin meningkat setelah indeks dolar Amerika mencatatkan penurunan mingguan terdalam 4 bulan di Jumat lalu. Sementara itu, pernyataan US Treasury Sekretaris Scott Bessent menyatakan Presiden Donald Trump berpeluang mengumumkan ketua The Fed sebelum Natal memperluas ketidakpastian pasar. Kita akan coba update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 16.664 rupiah update sebelum penutupan. Pasca penutupan menguat di 0,17% di 16.643 dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 19.289 rupiah, pound sterling di 22.034 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 107,12 rupiah. Kita beralih ke informasi emiten pilihan, pemirsa, di mana PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba melesat per September 2025. Catatan ini seiring dengan peningkatan signifikan dari pendapatan layanan jasa internet bersewa. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau dengan kode saham INET berhasil meraih laba bersih sebesar 19,37 miliar rupiah atau melesat 819% year on year dari raihan kuartal 3 2024 di 2,10 miliar rupiah. Sementara pendapatan perseroan tercatat di 68,60 miliar rupiah atau melonjak 195% year on year dari pendapatan tahun sebelumnya di 23,28 miliar rupiah. Secara kontribusi, pendapatan dari penyedia layanan internet tumbuh signifikan jadi 67,15 miliar rupiah dari sebelumnya di 23,28 miliar rupiah. Pendapatan dari jasa konstruksi 1,44 miliar rupiah, di mana sebelumnya pos jasa konstruksi belum ada. Laba usaha meningkat dari 2,49 miliar rupiah menjadi 25,27 miliar rupiah, atau tumbuh lebih dari 900%. EBITDA perusahaan turut mengalami pertumbuhan signifikan mencapai 35,35 miliar rupiah, atau naik dari 4,68 miliar rupiah dari periode sebelumnya. Total aset perusahaan naik hampir 2 kali lipat jadi 454,59 miliar rupiah dari 229,85 miliar rupiah di akhir tahun 2024. Liabilitas juga meningkat jadi 93,07 miliar rupiah atau naik dari 13,98 miliar rupiah seiring ekspansi yang dilakukan. Kendati utang meningkat signifikan, tingkat leverage perusahaan masih berada pada level yang sangat rendah dengan debt to equity ratio atau DER 0,26 kali atau naik dari 0,06 kali di akhir tahun 2024. Hal ini menunjukkan struktur modal perusahaan tetap sehat dan konservatif. Manajemen perusahaan menyampaikan dengan capaian pertumbuhan pendapatan dan laba yang signifikan, menunjukkan momentum pertumbuhan positif yang berpotensi berlanjut hingga akhir tahun. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Dan secara teknikal intraday di sepanjang perdagangan hari ini saham INET kompak atau dominasi bertahan di zona hijau, pemirsa, meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas. Grafis yang pertama ditutup di perdagangan pekan sebelumnya berada di level 650
dan dibuka menguat signifikan di sesi pertama pada pagi tadi di Rp695 per saham. Pada pukul 10, 11 dan penutupan sesi pertama penguatan lebih ke arah terbatas bahkan sempat ke 650 dan dibuka di level yang sama di pembukaan sesi kedua di 665. Saat ini posisi INET di 670 menguat di 3,08%. Intraday hari ini untuk pergerakan INET. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham INET dalam beberapa bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa. Di awal Juli masih diperdagangkan di level 100-an, Agustus menguat ke 326.8, September cenderung melemah ke 200-an, Oktober kembali menguat. Di 14 Oktober di 296, November ini mengalami lompatan yang sangat signifikan hingga ke 705. Intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir, meskipun dalam beberapa pekan terakhir saham INET lebih cenderung mengalami pelemahan dan kembali diperdagangkan di level 600-an. Dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat tampaknya saham INET dari sisi valuasi sudah cukup mahal pemirsa. Dari posisi price earning ratio-nya di 245,89 kali, PSR-nya di 69,44 kali, PBV-nya di 17,57 kali, sudah jauh di atas 1 kali, dan PCFR di 61,70 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar selaku founder CTS Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas David. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Andri, hari ini merupakan perdagangan perdana di Desember. Tinggal beberapa minggu ke depan kita akan mengakhiri perdagangan di tahun 2025. Kita akan coba ulas terlebih dahulu Pak Andri, review dari sisi teknikal, raihan indeks harga saham gabungan di sepanjang November, dan hari perdana di perdagangan hari ini, Senin di 1 Desember 2025. Ya, kalau dilihat sih indeks kita masih tetap bullish ya, karena juga didukung oleh inflow ya, karena investor asing masih tetap net buy ya selama 1-3 bulan ini 12 sampai dengan 20 triliun. Dan juga dari teknikalnya pun juga indeks kita masih tetap bertahan di atas 20 sampai 60 hari moving average. Selama masih di atas 83, 84, indeks kita targetnya masih bisa mencatat rekor baru lagi 8622 kemarin jika break, kemudian menuju ke 8786 sampai dengan 9000. Jadi kalau melihat peluang 9000 saya pikir masih ada arah ke sana ya, karena juga dari sisi long term view untuk teknikalnya masih tetap bullish. Cuman memang kalau untuk satu pekan ini emang agak rawan koreksi ya, karena juga kondisinya sudah di area overbought dan juga sudah menunjukkan flat divergent. Tapi kalau untuk jangka menengah saya pikir indeks kita masih bisa menuju ke 8780 sampai dengan 8000 selama di atas 8380 ya, karena juga masih didukung oleh inflow dan juga sentimen dari The Fed juga menjelang tanggal 10 Desember ini ya, karena berpotensi untuk meng-cut 25 basis point lagi.